It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Kemarin kita sudah selesai mereview semua mecha dari Aba Ranger. Sekarang kita akan melanjutannya ke series lain, yaitu series Magi Ranger yang seringkali mengucapkan Maji, Maji, Magika. Ya, meskipun sebenarnya kita sudah mereview si Trevelyan ini, tapi sekarang kita akan mereview mecha utamanya. Ada yang tahu? Ya, benar. Magic King. Nah, Magic King ini juga mini planya sudah susah banget kan untuk dicarinya dan reviewnya juga jarang gitu. Ya, jadi langsung aja kita review. Ini dia tampilan dekat dari mini pla Magic King. Jadi di sini ada Magi Garuda, Magi Taurus, Magi Mermaid, Magi Phoenix dan juga Magi Fairy. Ya, dia ini mengambil tema hewan-hewan mitos. Dan tentu saja punya saya ini sudah saya repaint. Untuk perbandingan yang belum di repaint itu nanti bakal diperlihatkan pas kita review satu-satu aja kali ya, biar lebih mudah aja gitu. Dan mini pla Magic King ini ada plus dan minusnya juga sih. Mau tahu apa aja? Jadi langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Magi Phoenix. Nah, untuk Magi Phoenix ini ukurannya cuman segini. Mungkin kisaran 5-6 cm aja sih. Lalu di sini sudah saya repaint semua. Dan untuk yang belum di repaint itu seperti ini untuk perbandingannya. Dan di sini untuk warna merah saya gunakan di tone premium warna Master Red. Lalu sisanya saya pakai Gundam marker aja sih. Di sini silver juga pakai silver di tone premium. Lalu di sini goldnya pakai yang titanium gold. Dan untuk mukanya saya pakai Gundam marker aja sih kayak gitu. Lalu untuk artikulasinya, dia bagian kepala bisa berputar seperti ini. Sebenarnya bisa 360 derajat seperti ini, tapi agak sedikit keras kayak gitu. Lalu dia bisa ke depan seperti ini. Lalu bisa seperti ini. Dan untuk siku dia bisa seperti ini. Menurut saya ini nilai plus sih, karena mini pla 2005 itu dia nggak ada artikulasi bagian tangannya. Maaf, maksudnya artikulasi siku kayak gitu. Lalu untuk bagian kaki dia juga ada artikulasinya. Kita harus majukan dulu sedikit seperti ini. Nah, dia bisa seperti ini, lalu bisa ke samping sedikit seperti ini, lalu bisa ke belakang, dan ada artikulasi lutut seperti ini. Nah, kayak gini. Ini cukup bagus sih. Tapi sayangnya untuk telapak kaki dia nggak ada artikulasinya kayak gitu. Dan untuk bahan, dia menurut saya ini cukup tebal ya untuk mini pla jadul. Apalagi ini mini pla tahun 2006, ya bagus lah gitu. Nilai plus untuk si mini pla Magic King ini kayak gitu. Selanjutnya adalah Magi Fairy seperti ini. Dan punya saya ini ada sedikit minus. Jadi bagian belakangnya ini gampang banget buat lepas seperti ini. Tapi untuk pasang juga mudah juga sih. Dan di sini sudah saya repaint. Cuman karena warna pink di tone premium itu saya belum nemu yang pas, makanya saya pakai Gundam marker pink. Cuman jeleknya Gundam marker itu kalau apa ya, kayak sedikit kegosok gitu, dia agak pudar warnanya. Kayak di tengah-tengah sini ini sudah mulai pudar warnanya. Dan untuk ukurannya, ini kayaknya cuma 3 cm sih, karena bener-bener kecil banget gitu, kayak gini. Dan untuk artikulasi, dia sama sekali nggak ada artikulasinya. Dan bagian muka, ini saya masih pakai stiker, karena dia nggak dicetak sama sekali. Ya maklum sih, dia kan ukurannya kecil, jadi kalau dicetak itu agak susah. Lalu bagian belakangnya seperti ini juga sudah saya repaint. Nah, untuk perbandingan yang belum di repaint, itu seperti ini. Dan selanjutnya adalah Magi Garuda. Nah, ini juga sudah saya repaint. Untuk yang belum di repaint itu seperti ini perbandingannya.
Nah, kayak gitu. Lalu di sini saya memakai kuning lemon dari di tone premium. Hitamnya di tone premium biasa, terus silvernya juga di tone premium biasa kayak gitu. Nah, untuk artikulasi dia bagian tangan bisa seperti ini. Nah, ini punya saya sudah gampang lepas, ya maklum lah, saya dapatnya juga second gitu. Lalu untuk tangannya dia bisa seperti ini juga, tapi dia nggak ada artikulasi siku gitu. Ya menurut saya maklum sih, karena kan susah juga untuk bikin sikunya ya, dan kayaknya nggak perlu sih untuk siku kayak gitu. Lalu untuk kepala dia tidak bisa berputar 380 derajat, bahkan sedikit pun dia nggak bisa berputar, tapi dia bisa agak sedikit ngangguk kayak gini, naik turun gitu dia sedikit bisa. Lalu untuk bagian pinggul dia tidak bisa berputar, dan bagian kaki dia hanya bisa ke samping seperti ini dan berputar seperti ini aja. Dia nggak bisa ke depan atau ke belakang kayak gitu. Telapak kaki juga dia nggak ada artikulasinya kayak gitu. Selanjutnya adalah Magi Mermaid. Nah, di sini saya sudah repaint juga memakai warna electric blue dan juga di sini Piaggio blue. Lalu di sini silver di tone premium juga yang pasti, dan udah sih itu aja. Untuk hitam dia warna bawaan. Dan untuk yang belum di repaint itu seperti ini perbandingannya kayak gitu. Terus untuk artikulasi dia kepala bisa 360 derajat, tapi karena punya saya ini sudah di repaint jadi agak sedikit sulit untuk berputar. Tapi sebenarnya dia bisa 360 derajat kayak gitu. Nah, untuk bagian tangan dia hanya bisa seperti ini aja. Sangat disayangkan banget sih. Padahal kalau dia bisa ke depan ke belakang itu juga bagus. Ya karena ini mini pelalama dia masih mengikuti beberapa artikulasi dari DX gitu. Karena DX nya juga cuma bisa gini aja kayak gitu. Lalu untuk bagian kaki dia juga nggak bisa ke depan ke belakang ataupun ke samping kayak gini, dia juga nggak bisa. Dia hanya bisa berputar seperti ini, dan bagian bawahnya seperti ini kayak gitu. Selanjutnya adalah Magi Taurus, dan di sini untuk warna hijau saya menggunakan di tone premium green candy tone kayak gitu. Sisanya silver sama di sini Piaggio blue juga, di sini titanium gold, dan di sini merahnya pakai master red kayak gitu. Nah, untuk artikulasi dia bagian kepala bisa berputar seperti ini 360 derajat, lalu dia bisa agak seperti ini kayak gini. Ini sebenarnya nggak bisa terhitung artikulasi sih menurut saya. Terus untuk tangan dia bisa seperti ini, bisa berputar 360 derajat, lalu bisa seperti ini kayak gini. Sayangnya dia nggak ada artikulasi siku. Itu sangat disayangkan sekali sih menurut saya. Ya cuman begini aja untuk artikulasi tangannya. Lalu bagian pinggul dia nggak ada artikulasi. Untuk bagian kaki dia bisa seperti ini, bisa ke belakang juga seperti ini. Lalu untuk lututnya dia nggak bisa ke belakang, tapi dia bisa ke depan seperti ini. Ini untuk artikulasi si Magi Dragon-nya nanti gitu. Bukan artikulasi sih sebenarnya, kayak sistem perubahannya gitulah nanti kayak gitu. Nah, untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Sekarang kita akan menggabungkannya ke Magi Dragon. Jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk Magi Taurus kita lepas dulu bagian senjatanya, kemudian kita naikkan kakinya seperti ini. Nah, ini part yang di sini kita naikkan dulu aja. Ini kita naikkan, lalu kita turunkan, dan bagian sini juga kita turunkan seperti ini. Lalu yang satunya juga sama, kita naikkan kakinya, lalu kita turunkan lututnya, dan kita turunkan juga bagian telapak kakinya seperti ini. Kemudian kita turunkan bagian tangannya seperti ini, dua-duanya menjadi seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk Magi Mermaid kita lepas bagian belakangnya, lalu senjatanya juga kita lepas. Nah, ini kita rapatkan ke badannya, lalu bagian kepalanya kita miringkan ke bagian kanan seperti ini. Lalu bagian kakinya kita putar seperti ini. Nah, kayak gini. Setelah itu senjata dari Taurus dan juga part dari Mermaid kita buka dulu seperti ini. Lalu kita gabungkan seperti ini. Di sini ada join male, kita masukkan ke female yang ada di sini. Jadi seperti ini, kayak gini.
Kemudian tinggal kita masukkan ke join yang ada di dalam sini seperti ini sampai berbunyi seperti itu. Lalu satunya juga sama, kita masukkan ke join yang ada di dalam part sini seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian mermaid kita sambung ke Taurus ke part yang ada di sini seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk Maji Garuda kita buka sayapnya seperti ini, lalu kakinya kita putar dan kita masukin sini. Kemudian bagian sayapnya kita buka seperti ini. Nah, yang satunya juga sama, ini kita buka seperti ini, kakinya kita putar dan kita naikkan. Lalu bagian sayap di ujungnya kita buka juga seperti ini. Dan bagian badannya ini kita buka seperti ini. Lalu kepalanya kita putar ke belakang agar keluar join male yang ada di bawah kepalanya sini. Nah, jika sudah diputar dia akan mengeluarkan join male yang ada di sini kayak begini. Setelah itu kita pasang join female dan male yang ada di sini dengan yang ada di Garuda. Jadi kita masukkan dulu seperti ini. Ini ada di bagian atas ini. Kita masukkan. Lalu bagian belakangnya kita klip seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk Maji Fairy, ini kita putar ke belakang dulu seperti ini. Kemudian bagian badannya, kakinya dulu kita putar seperti ini. Dan bagian badannya kita putar juga seperti ini. Kemudian part yang ada di sini kita putar ke belakang seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal kita masukkan join male yang ada di sini ke female si Fairy. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk senjata mermaid kita pasang dengan senjatanya Phoenix ke sini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja seperti ini, kayak gini. Lalu kita pasang ke join male yang ada di sini menjadi seperti ini. Untuk kaki Phoenix kita majukan ke depan dan agak sedikit dibuka. Lalu lututnya kita tekuk seperti ini. Yang satunya juga sama, kita majukan ke depan agak dibuka. Lalu kita tekuk seperti ini. Nah, kayak gini. Terakhir tinggal kita pasang join male yang ada di Phoenix ke Taurus yang ada di sini. Nah, kayak gini. Kanzen Maji Doragon. Wah, ini bener-bener form yang keren banget dari series Maji Ranger. Dan untuk naganya sendiri dia mengambil konsep naga Eropa, bukan naga Asia. Karena kalau naga Asia itu sama kayak Ryutei-Oh dari Kyuranger. Lalu untuk total panjangnya ini, kalau dipanjangkan seperti ini dari kepala sampai kaki sini, kurang lebih 30,5 cm. Bener-bener panjang loh sebenarnya ini. Jadi menurut saya proporsional banget lah untuk mode naganya ini. Terlebih si Phoenixnya juga kan menunggangi naga kayak gini kan. Ya konsepnya keren lah, jadi kayak kesatria naga gitu. Wah, bener-bener nggak akan nyesel sih kalau kalian beli si setnya Magic King ini. Nah, untuk artikulasi dia di bagian kepala bisa naik turun seperti ini. Bentar. Nah, dia bisa naik turun seperti ini. Lalu bagian kepalanya ini dia bisa kebuka mulutnya seperti ini, kayak gini. Terus untuk bagian leher dia bisa naik turun seperti ini, bisa begini juga. Cuman ada sedikit minus di bagian sini. Jadi kalau agak dinaikkan begini terus dilepas dia bakal turun. Nah, kayak gitu. Solusinya part atas sama part bawah ini kalian tekan aja. Jadi dia mengencangkan joinnya. Nah, jadi seperti ini. Dia nggak akan naik turun lah kayak gitu. Terus untuk tangan dia bisa seperti ini. Nah, ini jeleknya Maji Taurus ya. Entah semua mini Maji King atau punya saya aja. Jadi di bagian tangannya ini yang nantinya bakal jadi tangan Maji King itu dia nggak bisa ngelok, nggak bisa nempel yang ya nempel gitulah pokoknya. Jadi kalau ininya agak dinaikkan ke atas, si bagian part ini dia juga sedikit naik ke atas tuh, kelihatan kan? Jadi solusinya kita harus megang juga part ini, terus kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, kayak gini gitu. Nah, untuk sayap dia bisa ke atas ke bawah, ya namanya juga naga kan. Jadi sayapnya bisa ke atas ke bawah dua-duanya. Lalu bagian belakangnya ini yang saya suka. Jadi dari sini
dari bagian belakang ini, dia bisa naik turun seperti ini. Lalu ditambah bagian belakangnya juga bisa seperti ini. Ya, ini udah mantep banget sih untuk Magi Dragon yang ini. Untuk perbandingan Magi Dragon yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri perbedaannya. Sekarang kita akan mengubahnya ke mode robot gabungannya semua, yaitu Magi King. Jadi langsung aja, ayo kita ubah. Untuk mengubah ke mode Magi King, kita harus melepas dulu pedang di Phoenix. Dan juga Phoenixnya harus kita lepas juga. Kemudian untuk bagian sayap kita tutup lagi seperti ini. Nah, lalu yang satunya lagi juga sama, kita tutup lagi bagian sayapnya seperti ini. Kemudian bagian kepala dari si Magi Dragon kita lepas. Lalu part ini kita kembalikan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita lepas Magi Mermaid dari Magi Taurus seperti ini. Setelah itu kita lepas Magi Mermaid dan si bagian ekor belakangnya ini kita lepas seperti ini. Setelah itu untuk Magi Mermaid kita naikkan seperti ini. Untuk kaki Magi Taurus kita luruskan seperti ini. Kemudian kita naikkan part kakinya ini menjadi seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Untuk kaki satunya lagi juga sama, kita luruskan dulu seperti ini. Kemudian kita luruskan lagi bagian kaki belakangnya jadi seperti ini. Kemudian kita pasang join male yang ada di sini dengan female yang ada di sini jadi seperti ini. Nah, di bawahnya sudah terpasang, lalu bagian atasnya ini harus kita pasang juga di join male yang ada di Mermaid ke Taurus di sini. Jadi kita pasang menjadi seperti ini. Maaf, maksudnya join male yang ada di sini. Kelihatan nggak? Nah, yang ada di dalam sini kita pasang seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk part satunya lagi juga sama, kita pasang join male yang ada di sini ke female yang ada di sini dan join male yang ada di tengah-tengah sini ke female yang ada di sini. Jadi kita pasang seperti ini. Sebenarnya ini sedikit sulit sih menurut saya dibandingkan dengan penggabungan yang lainnya, kayak bagian sayapnya gitu kan, itu cukup mudah gitu. Nah, untuk bagian kaki ini jujur aja sedikit sulit sih. Bentar nih, saya nggak ketemu bagian lututnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya bagian dadanya sini kita buka dua-duanya, lalu kita turunkan tangannya seperti ini dan kita putar tangan si Taurus menjadi tangannya Magi King. Kemudian kita pasang join male yang ada di sini ke female yang ada di belakangnya sini. Kelihatan kan? Nah, di sini tinggal kita pasang aja. Jadi seperti ini. Nah, yang satu sudah, lalu satunya lagi kita turunkan. Kemudian kita putar. Lalu kita pasangkan ke female yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk Magi Phoenix, ini tinggal kita putar aja tangannya ke depan seperti ini. Lalu bagian kepalanya juga kita putar ke belakang agar dia masuk ke dalam. Lalu bagian kakinya kita putar seperti ini, dua-duanya. Nah, lalu kita pasang si Magi Fairy-nya. Ini kan Magi Fairy ada dua female ya. Ada dua male maksudnya. Lalu kita pasang ke sini seperti ini. Lalu satunya lagi juga kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Nah, terus bagian part si Fairy kita turunkan ke belakang seperti ini. Nah, ini cuman bisa sampai sini aja, jadi agak melayang. Jangan dipaksa karena nanti bagian sini itu bakal crack atau bakal pecah. Dan ya rawan patah sih sebenarnya. Lalu untuk tangan bawahnya kita tutup seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal pasang bagian dadanya di sini, tapi untuk mempermudah kita naikkan dulu kepalanya seperti ini. Nah, terus tinggal kita pasang join male yang ada di sini ke female. Nah, setelah terpasang seperti ini tinggal kita turunkan. Lalu bagian kepalanya, bagian tanduk si Taurus kita tutup seperti ini. Kayak gini.
Yang terakhir kita gabungkan semua senjatanya seperti ini. Kemudian kita pasang ke join mail yang ada di tangannya seperti ini. Nah, kayak gini. Kanzen Magicking. Wah, saya udah speechless untuk desainnya. Dengan mengusung tema penyihir, ini tuh udah bener-bener akurat banget sih. Terlebih bagian kakinya ini, lalu bagian kepalanya ini semacam topi penyihir lah kayak gitu. Ditambah ada sayap seperti ini. Wah, saya bener-bener jatuh cinta banget sih sama si Magicking ini. Apalagi kalau sudah di repaint seperti ini kan, pasti jauh lebih bagus gitu. Karena Magicking saya sudah di repaint, untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, kayak gini. Yaudah, langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala, dia bisa berputar 360 derajat, tapi karena punya saya ini sudah di repaint, jadi agak keras untuk berputar gitu. Intinya bisa 360 derajat. Lalu bagian tangannya, dia hanya bisa berputar seperti ini saja, nggak bisa 360 derajat karena ketutup sama sayapnya. Kecuali kalau sayapnya kita tutup, kayak gitu. Nah, minusnya, dia nggak ada artikulasi siku. Itu bener-bener sayang banget sih. Dan untuk telapak tangannya ini, dia juga nggak ada artikulasi sama sekali. Terus untuk sayap, dia bisa kita tutup dengan cara kita turunkan di kakinya seperti ini. Ini kita putar juga. Nah, ini kakinya sama, kita putar lalu kita turunkan. Lalu sayapnya kita putar, kita turunkan. Yang satunya lagi juga sama, kita putar lalu kita turunkan seperti ini. Maka dia bisa seperti ini, sayapnya ketutup kayak gitu. Lalu bagian pinggul dia nggak ada artikulasi sama sekali karena dia kan memakai bodi utamanya si Taurus. Lalu untuk kaki dia bisa ke depan seperti ini. Nah, untuk lutut dia bisa seperti ini. Sebenarnya udah bagus ya ada artikulasi lutut. Tapi kenapa nggak ada artikulasi siku? Itu yang sangat disayangkan sih. Nah, untuk bagian kakinya sendiri dia sudah menggunakan join ball. Jadi dia bisa seperti ini juga. Nah, bisa kayak gini, bisa ke depan ke belakang. Terus untuk telapak kaki dia nggak ada artikulasinya. Itu juga sangat disayangkan sih. Cuman karena ini mini plat tahun 2006, jadi ya udahlah, mau diharapkan apa lagi ya kan? Ini aja udah termasuk bagus banget sih menurut saya gitu. Untuk sayap dari Magicking sendiri juga bisa kita lebarkan lagi, yang menurut saya ini menjadi lebih keren lagi. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Wah, ini bener-bener keren banget sih. Ini kita tutup dulu. Sayapnya emang gampang lepas yang punya saya. Nah, ini kakinya kita tutup sedikit seperti ini. Dan ini dia Magicking ketika sayapnya terbuka lebar. Pokoknya kalian kalau ketemu Magicking langsung beli aja. Ya, meskipun Magicking sendiri harganya sudah naik, karena saya dapat Magicking ini di harga 1.050.000 yang bahkan melebihi Shokugan Modeling Project Gao-King sendiri gitu. Padahal ini kan mini plat tahun 2006. Cuman karena saya bener-bener jatuh cinta banget sama Magicking, ya udahlah saya beli aja. Nah, untuk perbandingan dengan Magitrain atau Travelion itu seperti ini. Nah, kayak gini untuk perbandingan tingginya. Lalu kita juga bisa mengganti part dadanya si Travelion dengan part dadanya Magicking yang gak ada di series tapi cuman ada di mainannya. Jadi kita harus melepas dulu si part dadanya Travelion seperti ini. Nah, ini biar mudah masangnya nanti kita naikkan dulu bagian kepalanya. Sebentar. Nah, ini kita naikin dulu bagian kepalanya seperti ini. Kemudian bagian yang kereta kecil itu harus kita ambil. Ya pokoknya kita cut dulu aja deh ya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, tinggal kita pasang si Travelion keretanya ini ke bagian sini. Dan untuk si Magicking ini kita harus memasang menggunakan si kereta kecilnya itu. Jadi untuk menambah panjang belakangnya sih sebenarnya. Ini kita pasang di sini. Kemudian satunya lagi juga kita pasang di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian baru kita pasang ke Travelionnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dia bertukar bagian dada.
Dan menurut saya agak aneh sih sejujurnya. Lebih bagus yang pertama. Ya, keputusan yang bagus lah untuk tidak memasukkannya ke seriesnya, kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Untuk Minipla Magiking sendiri, kalian kasih nilai berapa dari 0 sampai 10? Kalau saya pribadi, untuk Miniplanya ya, untuk Minipla Magiking ini saya kasih nilai 8,9 atau 9 deh, saya kasih 9. Oh iya, untuk Gashapon Magiking itu juga sudah saya review, videonya ada di sini. Nah, kalau kalian penasaran dengan Gashapon Magiking itu kayak gimana, langsung aja klik video yang ada di sini linknya, di atas kanan. Kayak gitu. Setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Magiking. Sekian review Minipla Magiking, jangan lupa di like, subscribe, dan share juga karena selanjutnya kita akan mereview Minipla dari series Major Ranger lagi. So kurang lebihnya mohon maaf, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!